Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih karena udah klik video ini. Baiklah, pada video kali ini aku akan menilai puisi Chairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil dan menilai puisi yang aku ciptakan sendiri. Baiklah, yang pertama, aku akan menilai puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Dalam hal ini, penilaian dilakukan menggunakan unsur intrinsik, yakni tema, amanat, pola lari, pola bait, rima, dan gaya bahasa. Bila setiap aspek penilaian tersebut terpenuhi, maka aku akan memberi 1 poin. Puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar ini secara garis besar menceritakan tentang kegagalan dan kekecewaan pada sebuah perasaan penyair. Bait pertamanya berisikan, "Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang serta temali kapal. Perahu tidak berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut." Pada bait pertama ini, tema mayornya ialah sebuah kedukaan yang terlihat dan terasa jika ditangkap lewat penggunaan bahasanya. Maka, pada tema mayornya aku beri skor 1. Untuk tema minornya, yang pertama menceritakan angan harapan perasaan kasih yang sepertinya tidak akan dapat dirasa kembali. Yang kedua, yakni Chairil Anwar menggambarkan rumah tua, tiang, gudang, dan kapal serta temali dan perahu yang tiada berlaut. Ini mendeskripsikan perasaan lirih kesepian serta kesedihan. Yang ketiga, Chairil Anwar memandang seakan-akan bahwa benda-benda yang berada tepat di pelabuhan itu membisu kepadanya. Maka tema minor aku beri skor 3. Kemudian amanat tersurat. Pada bait pertama ini, amanat tersuratnya ialah kekosongan dalam kesedihan kala senja di pelabuhan kecil. Maka aku beri skor 1. Lalu amanat tersirat, yang pertama ialah cerita yang sambil meratap. Chairil Anwar di sini mengisahkan sebuah urungan kisah cintanya yang disertai ratapan yang amat mendalam. Amanat tersirat yang kedua, yakni terciptanya urungan hati yang membuat sangat terluka serta sendu sedihnya. Benar teramat dirasakan sangat kuat, maka amanat tersirat aku beri skor 2. Selanjutnya pola larik. Pada bait ini dapat kita lihat bersama bahwa larik pertama hingga larik keempat tidak memenuhi kecenderungan puisi berpola yang memiliki 5 hingga 6 kata dan maksimal 12 suku kata. Karena tidak memenuhi kecenderungan puisi berpola, maka pola lariknya aku beri skor 0. Kita lanjutkan dengan pola bait. Pada bait pertama ini memiliki koherensi dalam baitnya, maka aku beri skor 1. Kemudian pola rima. Rima yang digunakan yakni berpola AABB, maka aku beri skor 1. Dan yang terakhir, penilaian terhadap gaya bahasa. Yang pertama, adanya titik di tengah baris pada tiap bait ini menunjukkan bahwa konsepsi pada suatu baris diteruskan dengan baris selanjutnya. Yang kedua, gagasan-gagasan beruntun dikemukakan dalam suatu baris, maka gaya bahasa pada bait ini aku beri skor 2. Kita lanjutkan bait kedua yang berisikan, "Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapa elang, menyinggung muram, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, dan kini tanah, air, tidur, hilang ombak." Tema mayor pada bait ini ialah memusatkan rasa dari suasana pelabuhan, maka aku beri skor 1. Untuk tema minornya, yang pertama, di pelabuhan tersebut jatuh rintik gerimis yang mempercepat kelam.
Tema minor yang kedua, kelepak elang yang menyinggung muram membuat perasaan menjadi lebih muram. Maka untuk tema minornya aku beri skor 2. Selanjutnya amanah tersurat. Amanah tersurat pada bait ini mengutarakan serta mengungkapkan kegagalan dari suasana yang kelam, maka aku beri skor 1. Selanjutnya amanah tersirat, dikala suasana yang terjadi bersamaan di pantai tersebut membuat hati penyair diisi penuh dengan intensi untuk terhibur karena menemukan bujuk pangkal akanan. Tapi kenyataannya suasana yang berada tepat di pantai itu lenyap sesuai dengan lirik gini: tanah, air, tidur, hilang ombak. Bagaimanakah jika laut kehilangan ombak? Seperti halnya manusia yang kehilangan harapan dan kebahagiaan. Maka untuk amanat tersirat aku beri skor 2. Lalu pola larik. Pada bait ini sama seperti bait sebelumnya, tidak memenuhi kecenderungan puisi berpola, maka aku beri skor 0. Kemudian pola bait. Pada pola bait kedua ini memiliki koheren dalam baitnya, maka aku beri skor 1. Selanjutnya pola rima. Di sini menggunakan rima akhir yang berpola sama seperti bait sebelumnya, yaitu AABB. Jadi aku beri skor 1 pada pola rimanya. Yang terakhir penilaian gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada bait kedua ini menggunakan kata-kata pengisyaratan, maka aku beri skor 1. Kita lanjutkan bait ketiga atau bait terakhir pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Hairil Anwar yang berisi: tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat tinggal. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Penilaian yang pertama yaitu tema mayor. Pada bait ini tema mayornya dikhususkan pada diri penyair sendiri, bukan lagi terhadap pantai dan benda-benda sekitar pantai. Maka tema mayor aku beri skor 1. Untuk tema minornya, yang pertama, tidak ada lagi sesuatu hal yang akan diharapkan dengan memberi lipuran dalam kesendirian dan kedukaan. Yang kedua, sangat dalamnya sedih yang dirasakan, sehingga ternyata dari pantai keempat seduh dan tangisan masih dirasakan. Maka tema minor aku beri skor 2. Amanat tersurat. Amanat tersuratnya yakni kandasnya impian yang tergambar, tidak ada impian sekalipun dengan menuju tujuan, maka aku beri skor 1. Untuk amanat tersiratnya, yang pertama, penyair berada di dalam kesendirian dan kedukaannya. Yang kedua, penyair mengungkapkan serta merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekat. Maka aku beri skor 2 untuk tema minornya. Selanjutnya pola larik. Pada larik pertama dan kedua terdapat 5 kata, namun suku katanya tidak sesuai kecenderungan puisi berpola, maka aku beri skor 1 pada bait ketiga ini. Kemudian pola baitnya memiliki koheren, maka aku beri skor 1 pada pola baitnya. Dan untuk pola rimanya, rima yang digunakan adalah rima akhir, yaitu ABAB, maka aku beri skor 1. Terakhir, gaya bahasa. Kandasnya cinta dengan harapan dikatakan positif, maka harapan itu disebut Hairil Anwar kecil yang diibaratkan sebagai pelabuhan kecil, maka aku beri skor 1. Nah, inilah total penilaian dari ketiga bait puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Hairil Anwar. Selanjutnya, masuk penilaian puisi ciptaan aku yang berjudul Buku Hitamku. Buku Hitamku karya Faiza Marbella. Buku hitam yang terpajang memanggil, menggerakkan hati yang mungil. Aura cantik yang selalu terpancar, menggelitik jari untuk berpencar. Nah, pada bait pertama ini tema
hasrat ingin membaca si buku hitam. Maka aku beri skor 1. Tema minornya yang pertama, hati kecil ini tertarik membaca lembar tiap lembarnya. Yang kedua, keindahan buku yang terlihat dari luar dan dalam yang menimbulkan keinginan untuk membaca. Maka untuk tema minornya aku beri skor 2. Selanjutnya amanat tersurat. Yang pertama, buku-buku bukan hanya untuk pajangan, tapi untuk dibaca dan dipelajari isinya. Yang kedua, sebenarnya semua buku itu terlihat cantik dan indah, namun hanya sedikit hati kecil orang yang tergerak untuk rajin membaca. Maka amanat tersurat aku beri skor 2. Untuk amanat tersirat pada bait ini, amanat tersirat yang pertama ialah buku yang terpajang seolah-olah memanggil untuk kita baca. Yang kedua, hati kecil yang membalas panggilan dari buku hingga muncul keinginan untuk membacanya. Maka untuk amanat tersiratnya aku beri skor 2. Selanjutnya pola larik. Pada tiap lariknya sudah memenuhi kriteria kecenderungan puisi berpola, yakni memiliki maksimal 5 kata dan 12 suku kata. Nah, untuk keempat larik ini aku beri skor 4. Selanjutnya pola bait. Pada bait ini isinya koheren, maka aku beri skor 1. Dan pola rima pada bait ini menggunakan rima akhir, yaitu AABB, maka aku beri 1 skor. Dan yang terakhir gaya bahasa. Untuk gaya bahasa di sini menggunakan bahasa yang bukan sebenarnya. Pemilihan kata seperti buku yang memanggil, padahal buku adalah benda mati. Dan juga dengan larik menggelitik jari untuk berpencar. Maknanya buku yang berwarna hitam ini sangat menggugah keinginan untuk dibaca lembar tiap lembarnya. Maka aku beri skor 2 untuk gaya bahasa. Kita lanjutkan bait yang kedua pada puisi Buku Hitamku karya aku sendiri ini. Membuka tiap halaman memberi asa, ketenangan dan kenyamanan terasa. Keikhlasan yang berkuasa mencabik diri untuk pandai berbahasa. Nah, penilaian yang pertama, tema mayor. Yang pertama, setiap lembar pada buku ini selalu membuat harapan yang indah. Yang kedua, ketenangan dan kenyamanan muncul saat membaca si buku hitam ini. Yang ketiga, semua rasa yang timbul dikuasai oleh hati yang ikhlas. Maka untuk tema mayor aku beri skor 3. Selanjutnya tema minor. Yang pertama, harapan bagaikan kunci yang dapat membuka gembok. Tanpa harapan, hidup tidak tahu mau dibawa kemana. Yang kedua, keikhlasan menguasai rasa. Dengan ikhlas, harapan, dan rasa tenang hingga nyaman bergentayangan saat kita membaca. Dan yang ketiga, membaca bukan hanya sekedar membaca, melainkan mendorong kita untuk pandai berbahasa. Maka tema minor pada bait ini aku beri skor 3. Selanjutnya amanat tersurat. Pada bait ini ialah membaca buku dengan hati yang ikhlas akan menimbulkan rasa tenang dan nyaman. Maka aku beri skor 1. Dan amanat tersiratnya, yang pertama, isi dari si buku hitam ini penuh dengan motivasi. Yang kedua, dengan banyak membaca dalam keseharian kita, itu mendorong keahlian berbahasa kita. Yang ketiga, kuasailah hati untuk selalu ikhlas dalam membaca atau dalam hal baik lainnya. Maka amanat tersirat aku beri skor 3. Selanjutnya pola larik. Pada tiap lariknya sudah memenuhi kriteria kecenderungan puisi berpola, yakni pada tiap lariknya memiliki maksimal 5 kata dan 12 suku kata. Maka untuk larik ini aku beri skor 4. Selanjutnya pola bait. Pada bait ini isinya koheren, jadi aku beri skor 1. Dan pada pola rima, bait ini menggunakan rima akhir yaitu AAAA. Maka aku beri skor 1. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Pada larik, ketenangan dan kenyamanan terasa. Seolah-olah indera kita dapat merasakan, padahal ketenangan dan kenyamanan hanya dapat dirasa oleh keadaan. Serta gaya bahasa pada larik, mencabik diri untuk pandai berbahasa.
Di sini maksudnya bukan menarik sekuat-kuatnya hingga robek ya, mencabikkan di sini. Namun bermakna meyakinkan diri kita untuk pandai dalam berbahasa. Maka aku beri skor 2 pada gaya bahasa. Nah, inilah perbandingan total penilaian setiap baiknya antara puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar dan penilaian terbaiknya dari puisi Buku Hitamku ciptaan aku sendiri. Sekian dari aku, terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.